بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwah, pada majelis yang telah lalu, baik, kita katakan Nabi bersabda, faqala ta'ala ya ayyuhar rusul. Di sini Rasulullah SAW langsung mengatakan faqala ta'ala ya ayyuhar rusul. Ya, ada faedah penting dalam perbuatan Nabi SAW ini. Siapa yang bisa? Peringatan kepada khotib bahwasanya dalam membaca Al-Quran pada saat khutbah itu tidak dianjurkan membaca ta'awudz. Bahwasanya ketika dalam mengemukakan dalil, ya, tidak perlu dengan ta'awudz, ya. Tidak perlu mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Misalkan salat itu adalah wajib, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat, ya. Dalilnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqimus shalawatuz zakah. Tidak perlu pakai apa? Ta'awudz di dalam berdalil. Adapun di dalam membaca Al-Quran, ya, tujuan kita adalah membaca Al-Quran, maka diperintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Dia ada perbedaan antara untuk membaca Al-Quran sama untuk berdalil, ya, berkhutbah atau mengisi muhadharah, nasihat dan sebagainya. Ini tidak perlu dengan ta'awudz. Dan Al-Imam As-Suyuti kemarin sudah saya sebutkan memiliki tulisan khusus atau kitab khusus yang membahas masalah ini. Kemudian pada terakhir Rasulullah SAW menyebutkan tentang seorang laki-laki yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan faktor-faktor, ya, terkabulkannya doa tetapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa faktor-faktor terkabulnya doa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut? Hari melakukan safar. Taib, yutilu as-safar, dari kata yutilu safar. Ini yang pertama. Oleh karena itu orang yang bepergian, ya, termasuk penyebab dikabulkannya doa. Ya, doa orang yang bepergian itu adalah termasuk mustajab. Yang pertama. Yang kedua, Roni. Sampingnya. Ayo Mas. Orang yang didolimi itu di luar hadis ini. Yang di dalam hadis ini enggak usah jauh-jauh lah. Ya, di dalam negeri aja, enggak usah keluar negeri, ya. Baik, mengangkat tangan. Yarfa'u yadai. Itu kan ada kan kata yarfa'u yadai. Yutilus safar. Kemudian salah satunya yaitu yamuddu yadaihi ilas sama'. Ya, mengangkat tangan termasuk penyebab terkabulkannya doa. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan Allah SWT malu kalau ada seorang hambanya yang mengangkat tangannya lalu Allah SWT tidak mengabulkan doanya, kosong. Baik. Yang ketiga, sebelah sini. Santai. Diambil dari kata Diambil dari kata apa? Betul-betul membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Betul. Tapi diambil dari kata apa? As'a akhbarah. Jadi betul-betul dia merendahkan dirinya, menunjukkan bahwasanya dia betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terpenting. Ya, tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan bahwasanya kita betul-betul apa? Membutuhkan. Ya, kata Imam Ibnu Rajab, inilah rahasia terkabulkannya doa. Ya, adapun kalau kita berdoa tapi hati kita kosong, lidahnya saja yang berdoa tapi hatinya tidak, maka ini sangat jauh dari apa? Dikabulkannya doa. Oleh karenanya, doa orang kafir kadang-kadang terkabulkan. Ya, doanya orang-orang musyrikin, doanya orang-orang kafir, tatkala mereka berdoa kadang dikabulkan. Kenapa? Karena mereka betul-betul dalam keadaan terdesak. Ingat apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Fa idza raqibu fil fulki da'allaha muhlisina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tatkala mereka kena gelombang dalam kapal gitu ya, gelombang, mereka ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya orang kafir pun kadang-kadang terkabulkan. Jangan kira, loh, orang kafir kok terkabulkan doanya. Orang muslim kadang-kadang enggak dikabulkan. Yang terpenting adalah apa? Kebutuhan, ya. Dan merasa bahwasanya dia membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Tambahan lagi? Sampean belum ini. Yang baca dong. Makanannya, minumannya adalah yang halal. Taib. Masih ada lagi, Krim? Satu lagi. Ya, taib. Mengawali doanya dengan apa? Rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kalian perhatikan tentang doa-doa Nabi Muhammad SAW biasanya diawali dulu dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah, setelah itu kemudian apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan usahakan ada kesesuaian antara permintaan dengan penyebutan nama. Misalkan, ya Ghaffar, ighfirli. Wahai Zat yang Maha mengampuni dosa, ampunilah dosa-dosa saya. Ya Razzaq, urzuqni. Ya Alim, alimni. Jadi ada apa kesesuaian antara nama Allah Subhanahu wa taala dan permintaan. Ya. Jangan misalkan ya Razzaq, kemudian apa? Alimni, ya. Atau ini bisa saja, tapi apa? Kalau ada kesesuaian maka itu lebih bagus lagi. Ahsan. Sekarang hadis yang ke-11. Al-hadisu al-hadi asyar. Hadis yang ke-11. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu At-Tirmidzi wan Nasa'i wa qala At-Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Baik. An Abi Muhammad, ini adalah kunyahnya dan sering kita singgung. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya ini memberikan kepada kita faedah ya, kunyahnya, namanya, nama bapaknya, ya, agar kita tahu tentang para ulama salaf, ya, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada mereka. Kawan, sungguh salah sekarang, banyak orang-orang sekarang mereka begitu tahu tentang nama-nama, ya, misalkan bintang film, pemain sinetron, ya, pemain sepak bola, pemain apalagi tinju misalkan, tahu kenal semuanya. Tapi begitu ditanya tentang siapa para sahabat, para ulama salaf, mereka tidak tahu, tidak mengenal. Dan ini termasuk suatu hal yang sangat aib bagi seorang muslim. Dia tahu tentang orang-orang kafir, bahkan tahu betul, ya, tetapi tidak tahu tentang para ulama salaf, ya. Dan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala dalam sebuah kitabnya beliau pernah mengatakan mengenal ulama salaf, ya, itu sangat memiliki asar, pengaruh, ya. Kalau kita mengenal para orang-orang saleh, maka kita akan berpengaruh untuk meniru mereka. Berbeda kalau yang kita tahu adalah orang-orang saleh, ya, tahu ya, kalau saleh kebalikannya adalah apa? Saleh. Yang tidak saleh, orang-orang kuar orang ini, maka akan membekas dalam kita. Coba, banyak kan orang kalau misalkan gampangannya saja, kalau orang penggemar misalkan salah seorang pemain sepak bola misalkan, ya, yang si kuncung misalkan, ya kan, akhirnya dia apa? Untuk bagaimana modelnya seperti dia, kan gitu. Apa namanya, penggemarnya adalah pemain musik, maka udah dia akan menirunya. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, uhibbus salihina walastu minhum la'alla Allah yarzuquni salaha. Saya mencintai orang-orang soleh, padahal saya bukan termasuk orang soleh. Ini termasuk tawadhu'nya beliau, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan kita kepada orang-orang soleh memberikan kepada kita apa? Kesolehan. Fatashabbahu bil kirami fa inna tashabbuha bil kirami apa? Falahu, ya. Berusahalah untuk meniru orang-orang yang saleh. Sekalipun kamu nggak bisa, usaha.
Karena meniru orang-orang yang saleh itu adalah kebahagiaan, keberuntungan. Nah, baik. Ini satu hal yang faedah, ya, saya anjurkan kepada semuanya untuk mengenal para ulama, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang kalau kita mau mempelajari perjuangan mereka, tidak akan kalah dengan perjuangan orang-orang setelahnya. Misalkan pahlawan Indonesia lah, ya, yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Kalau kamu bandingkan dengan perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan Islam, enggak ada apa-apanya. Ya. Baik. Nabi Muhammad Al-Hasan, namanya berarti adalah apa? Hasan. Ya, kunyahnya Abu Muhammad. Al-Hasan ibnu Ali bin Abi Talib. Hasan bin Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib terkenal, seorang khalifah, ya, menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau dijodohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan putri beliau yang bernama Fatimah Az-Zahra. Sibti Rasulillah, berarti Hasan ini anaknya Ali bin Abi Talib. Kalau anaknya berarti Sibti Rasulillah. Apa? Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sibt itu adalah cucu dari anak perempuan. Ada di sana bahasa Arab lain yaitu hafid. Itu cucu juga. Tapi perbedaannya, kalau hafid itu dari cucu dari anak laki-laki. Tapi kalau sibt itu adalah cucu dari anak perempuan. Ya. Di sini Hasan bin Ali bin Abi Talib sibt, bukan hafid. Karena beliau cucu Rasulullah dari apa? Dari putri beliau. Ya, dari putri beliau. Dan sebagai faedah, kebanyakan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup adalah apa? Perempuan. Ya. Kebanyakan yang laki-laki meninggal dunia semuanya. Hatta Ibrahim, anak beliau dari Maria, juga meninggal dunia. Yang hidup sampai besar itu rata-rata adalah apa? Perempuan. Ya, Fatimah, Zainab, ya, Ummu Kulthum. Taib, Sibti Rasulillah. Tahu ya perbedaannya? Dalam bahasa Arab cucu itu ada dua bahasa. Ada hafid, ada sibt. Kalau hafid itu adalah cucu dari anak laki-laki. Jadi kalau misalkan saya punya anak, kemudian anak saya ini punya anak, ya. Kalau anak saya ini laki-laki, kemudian saya punya cucu, maka ini disebut apa? Hafid. Tapi kalau misalkan saya, kemudian saya punya putri saya punya anak, maka ini disebut apa? Cucunya disebut sibt. Dan ini jelas, Hasan termasuk cucu Rasulullah SAW karena dia adalah anaknya Ali bin Abi Talib, ya, dan Ali bin Abi Talib adalah suaminya Fatimah Az-Zahra. Wa raihanatihi, dan kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi Hasan. Demikian juga saudaranya yaitu Husain. Sangat menyayangi keduanya. Dalam banyak hadis diterangkan. Salah satunya dalam hadis Usamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memangku Usamah dan juga Hasan. Sekecil-kecil gitu ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma." Ya Allah, sesungguhnya saya mencintai keduanya, yaitu Usamah dan Hasan, maka cintailah keduanya. Demikian juga dalam hadis Bara, dia mengatakan saya melihat Hasan, ya, pernah digendong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan, "Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah." Ya Allah, sesungguhnya saya mencintainya, maka cintailah dia. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai dia. Bahkan dalam sebuah hadis dari Abu Bakrah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar, ya, lalu datang siapa? Hasan. Nabi mengatakan, "Inna hada ibni sayyidun wa la'alla Allah yusliha baina fi'ataini minal muslimin." Ya. Sesungguhnya anakku ini adalah tuan, sayyid. Dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan dengannya dua kelompok besar di kalangan kaum muslimin. Dan apa yang disabdakan Nabi ini menjadi sebuah kenyataan. Karena Hasan bin Ali bin Abi Talib, ya, ia menyerahkan jabatan khilafahnya kepada Muawiyah, Abi Sufyan, ya, sehingga dengan demikian apa? Terjadi perdamaian yang disebut pada tahun itu disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Walhasil, pokoknya Nabi Muhammad SAW sangat mencintai Hasan
Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Bahkan dalam hadis yang lain, saya sebutkan lagi, hadisnya menarik, diriwayatkan oleh Al-Baghawi dan Abu Syekh dalam Akhlaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya dihasankan Al-Iraqi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yudli'u lisanahu ilal Hasan fayarasabiyyu qumrata lisanihi fayanhamishu ilai. Ya, saya melihat, kata Abu Hurairah, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjulurkan apa? Lidahnya kepada Hasan tatkala masih kecil gitu ya. Sehingga anak kecil itu tahu melihat merahnya lidah Nabi Muhammad SAW, maka apa? Ingin mengambilnya. Jadi apa? Main-main kepada Hasan, yang menunjukkan kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada beliau. Walhasil, apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi, raihanatihi, ini adalah apa? Betul. Ya. Hasan sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam hadis nanti yang akan saya sampaikan juga, ya, dari Ibnu Umar, kalau ada orang Irak, ya, yang datang kepada Ibnu Umar bertanya kepada beliau tentang apa hukum orang muhrim membunuh lalat. Kan orang muhrim nggak boleh membunuh buruan. Akhirnya dia bertanya, apa hukumnya lalat? Termasuk buruan atau enggak? Akhirnya Ibnu Umar marah. Sa'aluni andamil ba'udha wa qad qatalul Husain. Ya, mereka bertanya kepadaku tentang darah lalat, padahal mereka telah membunuh Husain. Ya. Kemudian wasami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huma raihanataya fid dunya. Keduanya adalah, Hasan dan Husain ini adalah kekasih saya, kesayangan saya di dunia. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya Hasan dan Husain sayyida syababil jannah. Ya, nanti tuan, ya, tokoh pemuda surga, di surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mutawatir dikatakan oleh Syekhul Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahihah. Baik, kita lanjutkan. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Keduanya, yaitu Hasan sama bapaknya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Baik, tapi kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saja. Karena Abu Thalib bukan muslim. Ya, beliau mati dalam keadaan kafir. Wal iyadu billah. Jadi ini faedah kapan radhiyallahu anhuma dan kapan radhiyallahu anhu. Kalau sahabat dan bapaknya juga adalah termasuk muslim sahabat, maka kita katakan radhiyallahu anhuma. Tapi kalau bapaknya adalah bukan muslim, maka kita cukup mengatakan radhiyallahu anhu saja. Tapi kalau bapaknya, kakeknya juga muslim, maka kita katakan radhiyallahu anhum. Ada enggak sahabat, ya, seorang sahabat yang bapaknya kemudian kakeknya juga semuanya sahabat? Ada yang tahu? Siapa seorang sahabat yang bapaknya, kakeknya sahabat juga? Jadi 3 semuanya sahabat. Yang bisa saya kasih tadi, yang ada di kantong ini. Cepet loh. Hah? Ja'far bin siapa? Bukan sahabat. Sahabat dia? Semuanya sahabat. 3 bersahabat. 3 ini semuanya sahabat semuanya. Terman siapa? Abdurrahman. Siapa? Mendekati. Muhammad bin Abi Bakar bin Abi Quhafa yang lahir di Dzul Khulaifah ketika Asma istrinya Bakar mau haji, dia nifas, melahirkan Muhammad namanya, anaknya Abu Bakar, Muhammad, ya. Kemudian Abu Bakar, kemudian bapaknya Abu Bakar juga sahabat juga karena dia muslim. Baik. Qal hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Da', tinggalkan
ma yaribuk, apa yang meragukanmu. Yaribuk bisa dibaca dengan yuribuk, dengan dhamma, fathah atau dhamma. Yaribuk boleh atau yuribuk juga boleh, tetapi yang lebih fasih adalah yaribuk dengan fathah, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Da' ma yaribuk, tinggalkan apa yang meragukanmu, ila ma la yaribuk, menuju apa yang tidak meragukanmu. Jadi tinggalkan yang ragu, menuju kepada yang yakin, yang tidak ragu. Oleh karenanya para ulama rahimahumullah taala mengambil kaidah ya, dari hadis ini dengan sebuah kaidah, al-yakinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak hilang ya karena keraguan. Jadi sesuatu yang yakin jangan kamu hilangkan hanya karena ada keraguan. Ini kaidah yang diambil dari hadis ini. Tapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pembicaraan tentang hadis ini ada beberapa poin. Yang pertama tentang tahrij hadis ini. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nasa'i dan lain-lain, Imam Ahmad, Hakim, Ibnu Hibban, ya. Dan hadis ini adalah disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan hadisun hasanun sahih. Hadis hasan sahih. Perlu dijelaskan atau enggak ini? Apa makna ucapan Imam Tirmidzi hadis hasan? Ini pembicaraan mustalahul hadis. Atau nanti kapan-kapan aja ya, belajar mustalah hadis nanti semua Sadrun. Ya, Pak. Baik, biar nanti enggak repot. Alhasil hadis ini adalah apa? Sahih. Disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Demikian juga Imam Hakim, beliau mengatakan hadza hadisun sahih. Dan disahihkan juga oleh Imam Suyuti rahimahullahu taala dalam Jami'us Shahih dan lain-lain. Selanjutnya kedudukan hadis ini ya ikhwani sangat agung sekali. Termasuk jawami'ul kalim yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawami'ul kalim? Kata yang singkat tetapi apa? Padat. Singkat tetapi padat. Ini. Apa artinya? Hadis ini kalau seorang muslim ya mau melakukannya dan mau menerapkannya dalam kehidupan, baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah muamalat, maka dia akan merasakan ketenangan, ya, tidak bimbang, tidak was-was dalam hidupnya. Ya, banyak orang kurang atau tidak merasakan kelezatan, tidak merasakan kebahagiaan dalam hidupnya, ketenangan dalam hidupnya. Ikhwani, ketenangan adalah satu yang dicari oleh semuanya, baik muslim maupun non-muslim, semuanya mendambakan ketenangan, kebahagiaan. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala dalam kitabnya An-Nufus, beliau mengatakan saya mencari sesuatu ya yang dicari oleh semua orang. Saya tidak mendapatkan kecuali satu, yaitu ketenangan, kebahagiaan. Seorang muslim apabila dia menerapkan hadis ini ya dalam masalah ibadah dan dalam masalah muamalah, maka dia akan merasakan dalam hatinya ketenangan ya dan kelezatan. Adapun kalau dia hidupnya dalam was-was, sudah mau begini dia tidak merasa tenang, mau begini jadi seakan-akan dunia sempit baginya. Baik, hadis ini ikhwani rahimani wa rahimakumullah adalah anjuran dari Nabi Muhammad SAW agar kita meninggalkan perkara-perkara yang meragukan kita, menuju kepada yang yakin, ya, baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah muamalah. Peganglah kaidah yang diberikan oleh Nabi ini dengan secara erat-erat. Saya ambil beberapa contoh untuk menjelaskan kaidah yang sangat berharga ini. Ya, yakin la yazulu bisyak. Misalkan kalau seorang dia sudah wudu, ya udah wudu, kemudian misalkan habis maghrib dia wudu, setelah itu kemudian dia ngaji adzan isya, dia kemudian ragu-ragu, kentut enggak tadi ya, batal enggak ya? Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah menuju kepada yakin. Aslinya apa dia? Aslinya dia telah berwudu, khalas. Kalau dia tidak yakin bahwasanya dia batal wudunya, khalas. Tidak perlu apa? Tidak perlu wudu lagi. Baik. Kalau ada orang memang dia yakin belum wudu, ya, habis kerja, yakinnya pokoknya enggak wudu. Kemudian setelah
datang waktu adzan, tadi kentut apa enggak ya? Aslinya wudu atau tidak? Aslinya tidak. Berarti dia apa? Wudu atau tidak ini? Wudu. Jangan, wah enggak lah, kita mabni alil yakin. Yakinnya apa dulu dong? Kalau yakinnya dia enggak wudu, berarti apa? Ya enggak wudu. Aslinya, kembalikan kepada apa? Aslinya, yang sesuatu yang yakin pertama kalinya. Wadah, jelas ini ya. Nah, demikian juga dalam ini masalah apa? Masalah sholat, masalah puasa. Ambil contoh masalah puasa. Orang misalkan dalam puasa mau masuk puasa, misalkan ketika mau masuk puasa, aslinya Sya'ban ataukah Ramadan? Kita misalkan tanggal 29, ya. Aslinya besok Ramadan atau tidak? Tidak. Aslinya adalah tidak Ramadan. Karena Sya'ban dulu 29 ada 30. Ya. Kita kembali kepada yakin dulu. Yakinnya adalah Sya'ban. Untuk menuju kepada Ramadan perlu kepada bukti yang yakin. Ini dalam masalah puasa. Dalam masalah haji banyak sekali. Salat tawaf paling banyak. Ya. Kita habis tawaf putar-putar karena desakan sini-sini. Jadi kemudian apa? Lupa. Sudah berapa putaran ini? Ya, 6, 7. Sudah 6 apa 7? Sudah capek juga ini sudah. Ya. Milih yang mana? Aslinya. Aslinya kita kembalikan kepada asli, yaitu apa? Yang kurang, yaitu 6. Baik. Dalam masalah muamalat, dalam masalah nikahan misalkan, atau perceraian. Dalam masalah pernikahan misalkan, aslinya orang itu menikah atau belum? Belum. Berarti jangan ngaku kalau ada itu, oh itu istri saya. Aslinya enggak dulu. Artinya bukan istri dulu. Iya enggak? Baik, kalau dalam perceraian, aslinya apa? Cerai atau tidak? Orang misalkan, saya ragu, saya sudah mencerai istri atau belum? Aslinya cerai atau tidak? Tidak. Ya, jadi kembalikan kepada aslinya, kembalikan kepada sesuatu yang yakin. Ya, inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Da' ma yaribuk. Misalkan orang ragu, saya sudah menceraikan istri saya atau tidak? Yakinnya dulu apa? Yakinnya adalah tidak. Asalnya seorang itu adalah tetap istrinya. Adapun tolak atau mencerai ini adalah sesuatu yang syak. Ya, kalau dia enggak yakin, Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Al-Qawaid. Yang pertama, ragu-ragu tidak dianggap setelah selesai ibadah. Setelah selesai melakukan ibadah, tidak dianggap kalau sekedar ragu-ragu toh. Ya, orang habis tawaf, misalkan selesai, tadi ragu-ragu, 6 apa 7, sudah. Kalau cuma sekedar ragu-ragu, anggap itu berarti apa? Sempurna. Nah gitu. Dengan demikian akan terjadi apa? Ketenangan kan? Kalau orang punya kaidah, punya hadis, tenang. Berbeda kalau orang-orang awam, waduh, saya tadi 6 apa 7. Aduh, akhirnya apa? Merasa dalam hatinya ada kekurangan, kayaknya ada yang kurang, was-was dan sebagainya. Nanti haji saya enggak sah dan sebagainya. Tapi kalau dia punya kaidah, punya hadis, tenang. Nah, baik. Jadi pokoknya kalau setelah selesai ibadah, kalau cuma sekedar ragu-ragu, maka tidak dianggap kalau selesai ibadah. Demikian juga misalkan dalam sholat, ya. Dalam sholat tadi saya rukuknya 2 kali apa sekali, sujudnya 2 kali apa cuma sekali ya? Tidak, kalau sekedar cuma ragu-ragu dan kamu sudah selesai ibadahnya, jangan dianggap ragu-ragu tersebut. Udah, anggap berarti apa? Aslinya suatu ibadah, dan ini kaidah juga, ya. Suatu ibadah, ya, kalau dilakukan oleh ahlinya, maka pada asalnya adalah apa? Sah. Ini kaidah asalnya. Suatu ibadah kalau sudah dilakukan oleh orang ahlinya, maka pada asalnya adalah sah. Ya, orang muslim kemudian sholat, pada asalnya adalah apa? Sah. Jangan kamu mengatakan batal kalau kamu cuma sekedar ragu-ragu. Harus didasari dengan apa? Sesuatu yang yakin. Demikian juga masalah makanan misalkan. Kalau ada makanan yang disembelih oleh orang muslim, pada asalnya adalah apa? Halal. Jangan kamu kemudian ngorek, gimana tadi apa namanya menyembelihnya, belinya di mana, nyembelihnya pakai pisau atau pakai listrik, pakai baca bismillah atau enggak. Jangan dikorek-korek seperti itu, nyala nanti, ya kan? Nah, tidak boleh, bahkan ini termasuk tasyad, halakal mutanatti'un. Ya, tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Baik, ada sembelihan orang ahlul kitab,
halal atau tidak? Halal. Baik, kalau ada makanan yang disembelih ahlul kitab, aslinya halal atau tidak? Halal aslinya. Itu kaidah kita. Jangan mengatakan haram kalau kamu tidak tahu seyakin-yakinnya. Kecuali kamu lihat sendiri, ya, ternyata dia nyembelihnya pakai listrik misalkan, kan ada ya, nyembelihnya pakai setrum misalkan. Lihat sendiri dengan mata kepala. Oh, udah. Kamu nggak boleh makan karena kamu tahu, yakin di sini. Tapi kalau hanya sekedar ragu-ragu, maka pada asalnya adalah apa? Halal. Jadi kaidahnya suatu ibadah kalau dilakukan oleh ahlinya, ya, maka pada asalnya adalah apa? Sah dan halal sampai ada dalil atau bukti yang menguatkan kepada kita dengan seyakin-yakinnya hal yang menyelisih tersebut. Yang kedua, kapan ragu itu tidak dianggap? Yaitu kalau was-was, sering, dikit-dikit ragu. Tahu ya orang yang kena was-was itu? Was-was itu kan penyakit dari setan. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, kalau kamu tahu orang-orang yang kena was-was, aduh, kasihan sekali. Ya, mau wudu setengah jam belum selesai. Mau sholat takbirnya mungkin imam sudah rukuk dia belum. Ya, Allahu Akbar. Baru kena. Lama baru kena. Kasihan orang-orang seperti itu. Itu namanya was-was kalau banyak. Ini tidak dianggap. Karena kalau dianggap, ini kita menuruti jejak setan. Was-was itu kan dari setan. Jadi tidak boleh dianggap. Karena itu suatu penyakit. Ya, ragu-ragu dalam seperti itu tidak dianggap. Ada cerita menarik. Suatu saat seorang laki-laki datang kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Punya was-was. Ya Syekh, saya ragu-ragu. Saya sudah mencerai istri saya atau belum? Ya, kata Syekh, aslinya adalah apa? Tidak, belum. Datang lagi. Ya Syekh, saya ragu-ragu. Saya sudah mencerai istri saya atau belum? Ya. Aslinya adalah apa? Dijawab sama Syekh, tidak. Nah, kalau kamu cuma sekedar ragu-ragu. Datang lagi ketiga kalinya. Ya Syekh. Akhirnya apa? Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kalau kamu tanya seperti ini lagi, ya, maka saya akan pukul kamu dengan tongkatku ini. Ya, akhirnya nggak tanya lagi. Jadi apa? Orang-orang yang was-was itu perlu kadang dikerasin, ya, biar kapok. Kayak orang mabuk, tempeling aja, sadar itu. Orang mabuk itu nggak sadar. Oh, disiram, kemudian ditempeling baru apa? Baru sadar ya. Baik. Demikian juga diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis tentang orang-orang was-was ya. Banyak kisah-kisahnya. Antum bisa baca dalam kitab Talbis Iblis dan dalam kitab Ighasatul Lahfan. Banyak cerita-cerita orang-orang yang was-was, kena was-was. Salah satunya datang seorang kepada Abul Wafa Ibnu Aqil, orang ahli kalam. Datang kepada beliau, orang kena was-was, wahai imam, ya, saya ini sudah mandi, jebur di sungai. Ya, tapi saya masih ragu-ragu apakah saya sudah mandi atau belum. Ya, maka kata Imam Ibnu Aqil katanya, oh kalau gitu kamu itu sudah enggak wajib lagi sholat. Loh, kok bisa? Katanya Nabi SAW bersabda, rufi al-qalamu an salasah. Pena itu diangkat dari tiga orang. Anin naimi hatta yafiq wa anis sabiyyi hatta yahtalim wa anil majnuni hatta yafiq. Ya, dari orang diangkat. Salah satunya yaitu dari orang yang gila sampai dia sadar. Dan kamu ini termasuk yang ketiga. Kenapa? Karena orang sudah nyebur gitu, sudah ketahuan jelas-jelas mandi, kamu masih merasa tidak mandi. Siapa mereka? Orang-orang yang kena was-was. Kawan, ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan dari was-was. Yang ketiga, ya, yang pertama adalah setelah selesai ibadah, yang kedua adalah banyak syak dan was-was, yang ketiga yaitu apa? Sekedar waham. Tahu waham ya? Waham itu kebalikan dari dzon. Orang itu kan kadang kalau untuk menduga sesuatu ada, kalau lebih condong misalkan 70%, maka itu disebut dzon. Tapi kalau cuma 30% itu disebut apa? Waham. Ya. Misalkan saya yakin bahwasanya murid itu datang, si Zaid itu datang, 70% saya yakin, maka itu disebut apa? Dzon. Tapi kalau saya yakin tapi yakinnya syuai, dikit aja, 30% toh, maka ini disebut apa? Waham. Ya. Kalau sekedar waham
tidak dianggap. Ya, sekedar waham maka tidak dianggap. Baik, kita lanjut. Jadi hadis ini menjelaskan tentang apa? Agar kita meninggalkan masalah yang meragukan kita menuju kepada sesuatu yang yakin. Dan termasuk dalam hal ini, hadis ini yaitu memberikan faedah kepada kita agar kita wara'. Ya, berhati-hati dari perkara yang syubhat sebagaimana dalam hadis Nu'man, hadis yang ke-6. Dan perlu diketahui bahwasanya al-wara' wani dari perkara-perkara yang syubhat ini adalah perbuatan orang-orang yang saleh. Ada wara' dan ada zuhud. Apa perbedaan antara wara' dengan zuhud? Al-wara' sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dan Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin, wara' tarku ma yadurru fil akhirah, meninggalkan apa yang membahayakan di akhirat. Adapun zuhud, tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat nanti. Ini perbedaan antara wara' dengan zuhud. Baik, perlu diketahui di sini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum Al-Hikam, bahwasanya wara' adalah bagi orang-orang yang saleh. Ya, bagi orang-orang yang saleh, bagi orang-orang yang baik. Adapun bagi orang-orang yang biasanya melanggar perbuatan-perbuatan yang haram, lalu satu saat dia mengatakan wara', ya, maka ini tidak dianggap. Seperti dalam asar yang tadi sudah saya jelaskan, di mana ada seorang laki-laki datang kepada Ibnu Umar mengatakan, apakah orang muhrim boleh membunuh lalat? Ya, Ibnu Umar menjawab, mereka membunuh Hasan dan Husain, ya, lalu bertanya kepada saya tentang darah lalat. Apa artinya? Kalau mereka betul-betul wara', kenapa mereka membunuh Hasan dan Husain yang dikatakan oleh Nabi dia adalah kesayangannya di dunia? Jadi wara' adalah bagi orang-orang yang saleh, bukan bagi orang-orang yang biasa menerjang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini juga diambil faedah hendaknya kita tasabbut. Apa itu tasabbut itu? Cek, ya. Cek terlebih dahulu sebelum melakukan suatu amalan, sehingga kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang meragukan, ya. Dan ini satu hal yang penting ya ikhwani, satu hal yang penting. Tinggalkan hal-hal yang meragukan, hal-hal yang syubhat, ya. Oleh karenanya ada sebuah faedah, ya. Contoh apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala dia berkhutbah, lalu ada seorang datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menyuruhnya untuk sholat, kan gitu. Nabi mengatakan, asallaita ya fulan, asallaita rakatain. Apakah kamu sudah sholat 2 rakaat? Dia jawab belum. Kalau begitu sholatlah 2 rakaat. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruhnya langsung untuk sholatlah 2 rakaat, tapi tasabbut terlebih dahulu. Apa kamu sudah sholat 2 rakaat? Coba kalau misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholatlah 2 rakaat, lalu orang tersebut mengatakan apa? Saya sudah sholat kok. Kan akhirnya apa? Akan menjatuhkan diri sendiri. Nah, di sini termasuk uslub yang bijak dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, lalu menjumpai 2 orang laki-laki, ya, kan ditanya dulu sama Nabi, ma mana aku ma antusalliya ma'ana? Kenapa? Apa yang mencegah kalian berdua untuk tidak sholat bersama kami? Ya, katanya kami sudah sholat di safar, ya Nabi. Ditanya dulu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak langsung, ya, diomelin. Kamu di masjid saya, kamu kemudian tidak sholat, enggak gitu. Ini cara yang bagus, ya, pengajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan apa? Tarbiyah, cara pengajaran. Faedah yang selanjutnya, dalam sebagian lafaz ada tambahan, fa inna sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba ribah. Dalam sebagian lafaz hadis ada tambahan, sesungguhnya kejujuran itu adalah apa? Tuma'ninah, tenang, dan dusta itu adalah keraguan. Tenang. Oleh itu ada pepatah mengatakan apa? Al-bari'u jari. Al-bari'u jari. Orang yang enggak salah itu pemberani. Ya kan? Bah, antum misalkan anggaplah antum sebagai supir, enggak salah.
datang polisi, nyantai aja saya bawa ini, bawa itu, ya kan. Tapi kalau antum misalkan ada memang orang salah, ya kan, salah, aduh, nggak punya STNK atau nggak ada polisi aja udah takut duluan, ya nggak tenang, hati ini nggak tenang, kan itu. Ini contoh mudah. Tapi oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita supaya apa? Jujur dan tidak dusta. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, hendaknya kalian jujur karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Ya. Dan dusta adalah tidak diperbolehkan. Dusta termasuk tanda dari tanda-tanda orang munafik. Ya, hatta kepada anak kecil nggak boleh. Banyak orang ibu-ibu misalkan berdusta kepada anak kecil. Ibu mau ke situ tok, padahal mau pergi jauh misalkan. Biasanya kan tuh membohongi, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Ya. Demikian juga dusta untuk menertawakan dalam ludruk atau sandiwara. Ya. Dusta tapi untuk menertawakan, ini juga nggak boleh. Wailul lilladzi yuhaddisu fayakdzib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah bagi orang yang menceritakan dan dia dusta, liyudhika bihil qaum, ya, untuk menertawakan kaum atau orang yang duduk bersamanya. Ini tidak diperkenankan. Baik. Demikian yang dapat kita bahas tentang hadis ini. Insyaallah kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Ada pertanyaan? Keraguan misalkan kita itu setelah kencing itu kan kadang ada perasaan keluar gitu. Cuman kita bentuknya itu nggak melihat itu apakah keluar apa enggak gitu. Terasa. Tahu pertanyaannya? Jadi setelah kencing kadang ada perasaan keluar. Berarti bukan saya aja ya, Jun. Sendingin Ustaz. Iya, Jun. Saya sangka saya aja, ternyata ente juga. Sama-sama. Tapi pertama, tatkala kita setelah kencing, pembahasan pertama dulu. Ada masalah yang berkaitan dengan ini. Setelah kencing, kemudian kan kita cebokin ya. Kita siram. Kita mensiramnya hendaknya dengan bersih. Ya, dengan bersih. Itu tindakan pertama yang perlu kita lakukan. Jadi sebersih-bersihnya. Tapi apa perlu diperas? Sebagian ada pembahasan dalam fikih diperas, ya. Perlu atau tidak? Sebagian para ulama mengatakan perlu. Karena nanti seperti tadi, itu kadang setelahnya itu kemudian apa? Masih ada sisa gitu. Ya. Sebagian yang lain mengatakan tidak, dan itu pendapat yang kuat. Jadi tidak perlu. Ada beberapa hadis yang menganjurkan untuk diperas, tetapi hadis-hadisnya adalah tidak sahih dari Nabi Muhammad SAW. Dan menakjubkan ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan al-baulu qad-dhar. Ya. Kencing itu seperti dhar. Tahu dhar? Susu. Ya. Kalau dipencet ya keluar. Kalau enggak ya enggak. Coba susu, misalkan susu sapi, anggaplah. Ya. Kalau dipencet ya keluar. Kalau enggak dipencet ya enggak keluar. Ya itu juga kalau diperes ya keluar. Kalau enggak diperes ya enggak keluar. Itu termasuk apa? Kadang bisa mengakibatkan kepada was-was. Alhasil pokoknya usahakan bersih. Ya, bersih. Biasanya kalau nekuk ini yang biasanya berbahaya. Nekuk. Ya, dianukan, ditegakkan. Ya, ditegakkan. Kemudian disiram. Adapun yang setelah kita sudah semaksimal mungkin berusaha, ya, lalu ada was-was, kalau cuma sekedar was-was jangan dianggap. Sekedar was-was, tapi jangan dianggap, ya, karena aslinya adalah apa? Suci. Tapi kalau sudah sampai bocor, ya jangan, wah ini was-was, udah bocor kok was-was, ya, udah sampai ngompol, ini jangan was-was lagi, udah yakin, kalau itu sudah yakin. Oleh karena itu ada hadis, ya, hadis yang persis dalam masalah ini, tatkala dalam Bukhari Muslim, ya. Dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun yukhayyalu anna fi batnihi syai'. Disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki yang dihayalkan di perutnya ini ada sesuatu. Kadang kalau kita salat, aduh, kayaknya ini perut mules misalkan. Kayaknya kentut enggak. Gitu kan? Kata Nabi, la yansarif hatta yajida rihan aw sautan. Ya,
Jangan dia itu apa? Pergi, meninggalkan sholatnya sampai dia betul-betul apa? Mencium baunya atau mencium suara. Maksudnya apa? Al-yakin. Sesuatu yang yakin adalah apa? Tidak batal dulu. Kecuali kalau dia sudah dengar taut. Nah, ini berarti apa? Udah dengar lah ya. Udah dengar gitu, ya berarti sudah, itu berarti yakin. Atau bau. Waduh, ini bau. Bau. Biasanya kalau baunya sendiri kan lebih tahu. Baik. Khair. Jadi tindakan yang pertama pokoknya apa? Bersihkan terlebih dahulu. Setelah itu apa? Dia beni alal yakin. Yakinnya adalah kepada tohara dan tidak perlu ditoleh, yaitu was-was. Tapi kalau memang yakin memang keluar, maka harus apa? Mengulangi wudunya. Kecuali kalau was-was. Setiap kali wudu kayaknya ada itu. Nah, maka ini tidak dianggap. Tapi kalau kadang-kadang misalkan, saya nggak was-was kan, Jul? Baik, kelas. Nah. Was-wasnya itu pada waktu sholat. Nah. Kayak keluar, terus setelah sholat dilihat benar wajah benar. Akhirnya itu kita bisa mengulang sholat lagi apa enggak? Habis sholat, waktu sholatnya was-was saja. Yakin. Waktu sholatnya belum yakin, lakukan was-was. Setelah selesai sholat kita lihat. Alas, berarti dia apa? Itu yakin. Berarti kan sudah saya katakan, kalau misalkan memang sudah melihat benar bocor, berarti itu yakin. Berarti harus mengulang. Kecuali kalau tidak, oh ternyata enggak, ya kelas. Berarti tidak. Tadi kembali kepada yakin. Kalau aslinya adalah tidak, itu betul. Tindakan yang dia lakukan adalah betul. Yaitu mabni al yakin. Yakinnya adalah tohar. Tapi kalau, makanya kata Nabi, hatta yajida rihan au sautan. Yajida rihan au sautan. Itu kan kalau kentut ya. Kalau kentut, yajida rihan au sautan. Nah, kalau misalkan sudah sampai melihat bocor seperti itu, ya berarti sudah lebih utama lagi. Lebih dari cuma sekedar bau atau suara. Nyata itu dengan mata kepala. Baik. خلاص سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك